Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal wujudikal muawwal wa hadha amun jadidun qad akbal. Nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi ala hadhihi nafsil ammarah bis-su'ali was-sighar bima yuqarribuna ilaika ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azzim ala hadan nabiyil karim sadiqil wa'dil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithil ukhra sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla illa dhilluh wa hiya al-imamul adil wa rajulun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba wajtama wa tafarraqa alayhi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la takhfa yaminu ma yunfiqu shimaluhu wa rajulun za'atu imra'atun dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah wa qala wa rajulun khaliyan fa fadat 'ainahu. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selaku umat muslim yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Dan kita wajib bersyukur, alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga. Nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wal Islam, yang membaja di dalam sanubari kita, kemudian disempurnakan dengan nikmat sihatul ajsadi wa diyaiha, nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, tidak magrum kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bermunajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita dari rumah, dari pasar, dari mana saja niatnya karena Allah, berkumpul di tempat Allah, mudah-mudahan amalia kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, wabil khusus kita yaitu umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita yang istiqamah, konsisten dengan ajaran agama Islam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana mestinya al-fakir berwasiat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalul awamili wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dalam keadaan sehat maupun sakit, taqwallah. Dalam keadaan kaya maupun miskin, taqwallah. Dalam keadaan nganggur maupun kerja, taqwallah.
taqwallah. Karena takwa merupakan the power is control, kendali seseorang untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia menuju bahtera kehidupan akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki bulan Rajab tanggal 21 1445. Ini merupakan salah satu bulan yang Allah cintai dari 12 bulan. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sangat cintai, yaitu salah satunya bulan Rajab. Apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum datangnya bulan Rajab? Kalau kita sering ikut majlis taklim, pengajian dibahas oleh ustadz, kiai, habaib, itu baginda Rasulullah SAW masuk bulan Rajab membaca doa, dilakukan setiap habis sholat. Mungkin doanya sudah sering dengar hadirin, saya hanya mereview saja. Apa doanya baginda Rasulullah ketika datang bulan Rajab sampai bulan Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah aku pada bulan suci Ramadan. Itu kata kunci rahasia Nabi agar kita umat Islam bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kalau kita ingin bertemu Ramadan tahun ini, banyakin doa itu, didawamin, tambahin zikirnya. Karena kalau kita lapar, kita sering makan tuh buah-buahan, nasi dan lain sebagainya. Hati dan pikiran kita juga lapar. Harus kita kasih makan, harus kita empanin. Dengan apa? Zikir dan baca Quran. Banyakin baca sholawat. Apalagi hari Jumat. Kalau kita punya HP mahal 20 juta, 30 juta, nomornya aktif, tapi tidak punya kuota dan pulsa, nyampe nggak kira-kira kita hubungi dan lihat YouTube? Kagak nyampe. Kalau kita sering membaca sholawat, maka itu kuota kita untuk lebih dekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat manusia itu di seluruh dunia sekian miliar, nanti mau diaku Rasulullah, lihat dulu kuotanya. Ente di dunia sering baca sholawat ya? Kalau kita sering membaca sholawat itu ada frekuensi khusus ke Nabi, langsung nyamber. Apalagi setiap hari dibaca sholawat ribuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap hari 1000, 2000 itu. Kita supaya diaku, supaya dikenal. Istri kita kalau kita panggil sayang, cantik, itu senangin, auzubillah. Apalagi Nabi, kalau kita sering baca sholawat, itu frekuensi kita akan dikenal oleh Nabi. Oh, ini umatku yang baca sering sholawat. Ada paham-paham lain, ya tidak membolehkan, silahkan, itulah, terserah. Jadi kita memperbanyak sholawat dan zikir, itu makanan hati dan pikiran kita. Kalau tidak dikasih makanan, maka yang ada lapar, yang masuk setan, pikiran-pikiran kotor. Yang ada penggedegan aja, sedikit sensitif. Kan tidak dikasih makan tuh otak dan hati kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, zikirnya apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan seterusnya dan seterusnya. Zikir banyakin, baca sholawat banyakin, supaya kita diaku oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam mukadimah tadi telah saya paparkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan diberikan pertolongan oleh Allah ketika pertolongan itu nanti tidak ada lagi di hari akhirat. Siapa 7 golongan ini? Kata baginda Rasulullah, diabadikan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma dhilla illa dhilluh. Yang pertama kata baginda Rasulullah, yang mendapat pertolongan, yang mendapat naungan nanti di akhirat, dapat pertolongan dari Allah. Ketika pertolongan disetop oleh Allah, hanya 7 golongan ini. Yang pertama al-imamul adil.
pemimpin yang adil. Ini hati-hati nih kalau ada pejabat. Pemimpin luas, ada pemimpin masjid, tingkat RT, tingkat RW, tingkat camat, lurah, sampai ke presiden, sampai raja, sampai pemimpin rumah tangga itu harus adil. Punya anak 10 harus adil sama anaknya. Apalagi jadi presiden harus adil, nggak boleh tuh ngejualin tanah-tanah negara, nggak boleh. Hati-hati, itu akan dihisab oleh Allah nanti di yaumil akhirat. Jadi harus adil secara hukum, secara ekonomi, itu harus adil menjadi pemimpin. Apalagi mau pilpres, hati-hati umat Islamnya. Waduh, banyak didatengin oleh gerombolan-gerombolan orang. Saking banyaknya mayoritas Islam, kita 230 juta, penduduk Indonesia 270 juta berdasarkan data BPS 2023, itu 230 kurang lebih Islam. Jadi Islam ini lagi dideketin sama orang-orang yang ingin menjadi legislatif dan lain sebagainya. Umat Islam pun harus cerdas, jangan buta politik. Bagaimana ciri pemimpin? Ada 4 sifat pemimpin yang harus kita pilih. Yang pertama, as-sidq, jujur. Ini baginda Rasulullah ngasih tahu, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Harus jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam akhlaknya. Gak boleh ada kebohongan, dusta di antara kita. Kalau kita tidak jujur di rumah tangga, hancur rumah tangga kita. Apalagi memimpin negara. Yang pertama jujur. Yang kedua amanah. Dia amanah ketika diberikan satu jabatan, dia amanah menjaga marwah jabatannya. Berjanji ketika dia akan menjadi pemimpin, maka jaga tuh aset-aset negara, jangan dijualin. Jangan digadai kepada asing dan asing. Itu harus amanah. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pemimpin yang ketiga yaitu fatonah, cerdas, pinter, jenius. Mungkin dia sekolah S1, S2, S3, berpendidikan, berakhlak baik, ilmu agamanya bagus. Ini kan calon kita 1, 2, 3 Islam semua. Gak usah pusing-pusing. Kalau emang dia Islam semua, suruh jadi imam. Mana yang paling bagus itu yang kita pilih imam. Mana yang paling bagus agamanya, itu yang kita pilih. Mana yang paling bagus baca Al-Qurannya, kita pilih. Mana yang paling bagus akhlaknya, kita pilih. Bukan pemimpin yang asal-asalan memimpin negara. Dan yang selanjutnya sifat seorang pemimpin yang harus kita pilih, tabligh. Menyampaikan kebenaran, dan kebenaran tidak hoax. Dia menyampaikan kebenaran, perubahan untuk menjadi negara lebih baik. Itu sifat yang harus ada dalam pemimpin-pemimpin kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi yang akan mendapat pertolongan dari Allah yaitu pemimpin yang adil. Pak Ustadz, pusing saya. Semuanya bagus sholat istikharah. Kalau kita sholat istikharah minimal 3 kali, 5 kali kita lakukan untuk memilih pemimpin yang baik, maka Allah akan beri petunjuk. Bisa mimpi, bisa dan lain sebagainya. Jadi kita harus istikharah. Kalau kita sholat istikharah memilih pemimpin dan lain sebagainya, itu hisabnya ringan. Kalau ente tidak sholat istikharah, hisabnya berat. Nggak minta petunjuk dari Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pemimpin yang kedua yang akan mendapatkan pertolongan di yaumil akhirat kelak nanti ketika pertolongan tidak ada, yaitu rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang tumbuh dari kecil sampai dia mati itu khusus taat kepada Allah. Ada orang seperti ini? Ada. Jadi ketika kecil dia dididik, dibina, disekolahkan di tempat yang layak. Mungkin kalau punya rezeki dimasukin majelis taklim, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Agar apa? Ketika kita mati, dia bisa mendoakan. Yang selanjutnya yang akan diberikan pertolongan oleh Allah ketika pertolongan lagi tidak ada, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid, cinta masjid, ngurusin masjid, sering sholat di masjid.
memakmurkan masjid, semua yang dia lakukan cinta dengan masjid, mungkin bahkan matinya pun dia akan di masjid. Nah, orang kayak gini akan diberikan pertolongan. Pertama, pertolongan di mana? Di dalam kubur. Yang kedua, di mana? Di padang mahsyar. Yang ketiga, di sirat. Yang keempat, di pertolongan yang namanya mizan. Akan Allah berikan pertolongan kepada 7 golongan ini. Yang selanjutnya yang Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya, yang keempat yaitu warajulani tahabba fillah wajtama wa tafarraqa alaih. 2 seorang sahabat cinta karena Allah, berpisah karena Allah, dan saling menasihati dalam kebaikan sampai dia berpisah. Yang selanjutnya yang Allah akan berikan pertolongan ketika pertolongan tidak ada di akhirat nanti, yaitu warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang gemar, suka, cinta, doyan sama sedekah. Sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu dia suka bersedekah. Ini orang kayak gini akan diberikan pertolongan oleh Allah nanti ketika pertolongan tidak ada. Yang selanjutnya yang akan diberikan pertolongan oleh Allah ketika pertolongan tidak ada, warajulun za'atsu imra'atun dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita cantik, punya jabatan, dia kayanya luar biasa, diajak untuk berzina, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut Allah. Jadi seorang yang cantik, kaya raya, yang sangat luar biasa kekayaannya, ngajakin kita berzina, kita takut karena Allah, maka orang tersebut akan diberikan pertolongan ketika pertolongan nanti tidak ada di akhirat. Yang terakhir, yang Allah akan berikan pertolongan ketika pertolongan tidak lagi di akhirat, warajulun, seseorang yang bangun tengah malam zikir kepada Allah sampai akhir hayat dia dan nangis takut kepada Allah, dan orang ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam surat An-Nur dalam mukadimah saya jelaskan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa yakhshallah, takut kepada Allah, wa yattaqi, kemudian dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai bahan renungan kita dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesabaran dan diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala ta'ala wa bi qawli yahtadil muhtadin wa idza quri'al qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.